قولي يهتدي المهتدون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال في آية أخرى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. Wa qala Rasulullah SAW wa huwa sadiqul wa'dil amin. Ma ba'asallahu nabiyyan qatun min adami illa taqumus sa'ah illa yusi ummatu an syarri fitnatil masihid dajjal kama anzara nuh qaumah wal yawm sa'aqulu lakum ma lam yaqulhu min qabl innahu a'war wallahu laysa bi'awar. Al-hadis wa kama qala sadaqallahu lazim wa sadaqa rasul karim wa ala dzaka minasyahidin. Puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi menjelang siang hari ini Allah menakdirkan kita bertemu dalam kajian kedua saya di Masjid Al-Ihsan Jaka Permai ini. Kajian pertama adalah ba'da subuh ya. Kalau sekarang kajian duha ba'da subuh bahasa Sunda ya. Ba'da subuh setelah saya makan pagi. Ini merupakan sebuah kehormatan bagi saya pribadi bisa hadir dalam kesempatan ini, maka dari itu saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menakdirkan saya bertemu dengan para perindu dan pejuang agama Allah Subhanahu wa taala, ya, calon ahli surga insyaallah. Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah kita memberikan basyirah wa nadhira. Basyirahnya apa? Banyak sekali. Ya, basyirahnya diantaranya adalah bahwa amal ibadah kita dilipat gandakan 10 kali lipat. Du'ifa azul ummati ala 20 di'afan. Ila 20 di'afan. Umatku pahalanya dilipat gandakan 10 kali lipat. Apapun amal ibadah yang kita lakukan. Yang kedua, jatah surga kita paling banyak. Dari 120 shaf ahli surga kata Rasulullah, walakum minha thamanuna shafin. 2/3 surga itu sudah di-booking oleh Rasulullah untuk umatnya. Ya, jadi 80 shaf itu untuk kita nanti. Insyaallah untuk kita ya. Nah, sepertiganya 40 shaf itu untuk umat nabi-nabi yang lain. Dapat kita bayangkan 123.999 nabi dan umatnya hanya 40 shaf. Sementara hanya satu nabi, Nabi Muhammad dan umatnya itu 2/3 surga. Dan itu dari shaf pertama sampai shaf ke-80. Maka dari itu pastikan tiket kita adalah tiket shaf ke-1 sampai ke-80. Jangan shaf ke-85. Karena itu untuk umat terdahulu. Kalau ada yang masuk ke shaf 85 itu salah lahir gitu. Harusnya lahir tempo dulu. Baik. Kemudian juga basyirah dari Rasulullah SAW adalah bahwa umat yang hidup di akhir zaman adalah umat yang paling menakjubkan imannya. Ya, suatu saat Rasulullah bertanya maksudnya. Ayyul mu'minina a'jab ilaikum imanuhum. Mukmin manakah yang menakjubkan imannya untuk kalian? Para sahabat ada yang spontan menjawab, al-malaikatu ya Rasulullah, alladzina a'jaba ilaina imanuhum. Para malaikat ya Rasulullah, mereka adalah orang yang menakjubkan imannya untuk kami. Rasulullah SAW mengatakan, la, bukan. Oh, kok malaikat bukan? Padahal malaikat gak punya dosa gitu. Rasulullah SAW mengatakan, wa kaifa la yu'minuna wal wahyu yunazz wa hum inda rabbihim. Wa kaifa la yu'minuna, bagaimana mereka tidak beriman? Mereka ada di sisi arsy Allah. Gak pernah Allah meleng dari mereka. Wajar mereka beriman karena mereka mengelilingi arsy Allah. Allah dekat dengan mereka. Idzan antum ya Rasulullah ala nabi wa rasul,
Kalau begitu Anda ya Rasulullah para nabi dan rasul? La. Wa kaifa la nu'minu wal wahyu yunazzilu ilaina? Bagaimana kami tidak beriman? Wahyu setiap saat turun pada kami kok. Wajar kami beriman. Kami dikontrol oleh wahyu Allah. Idan nahnu ashabuk. Kalau begitu kami Rasulullah sahabat-sahabat Anda mukmin yang menakjubkan. La. Wa kaifa la tu'minuna wa ana baina azharikum? Bagaimana kalian tidak beriman? Aku ada di tengah-tengah kalian. Kalian bisa melihat bagaimana aku mensiasati hari-hariku 24 jam. Kalian bisa melihat bagaimana aku melakukan amaliyah yang bisa menuntun aku ke dalam surga, mendapatkan rahmat dari Allah. Wajar kalian beriman. Di antara kalian ada yang salah, ada yang sesat, saya peringatkan, selamat dari neraka. Bagaimana kalian tidak beriman? Akhirnya sahabat bingung, malaikat bukan, nabi dan rasul bukan, mereka pun bukan. Mereka tidak berpikir pada kelompok yang lain. Maka mereka balik bertanya pada Rasulullah, fa'ayyul mu'minina alladziina a'jaba ilayna imanuhum ya Rasulullah. Lalu mukmin mana yang menakjubkan imannya untuk kami ya Rasulullah? Jawabannya siapa Bapak Ibu? Ya, Rasulullah SAW mengatakan, alladziina a'jaba ilayna imanuhum alladziina yuhayyuna min ba'dikum wa yajiduna suhufan wa yu'minuna bima fiha. Orang-orang yang menakjubkan imannya buat kita, bagi kita adalah orang-orang yang hidup jauh setelah kalian. La yaltahiqu nabi, mereka tidak bertemu dengan aku. Wala bikum, dan tidak sejaman dengan kalian. Mereka hanya bertemu dengan lembaran-lembaran kertas. Wa yajiduna suhufan, kita hanya bertemu dengan mushaf. Mereka hanya bertemu dengan mushaf Quran dan beriman kepada apa yang di dalamnya. Tidak bertemu dengan aku, tapi beriman kepada aku dan pada Allah tentunya. Itulah mukmin yang paling menakjubkan imannya. Ya, ini basyiran dari Rasulullah. Pertanyaannya Bapak Ibu, ada yang pernah ketemu Nabi di sini? Kalau Nabi KW saya pernah bertemu. Ya, Nabi KW ya. Ada Nabi Ori, ada Nabi KW. Ada di Jawa Barat banyak Nabi KW. Ada Ahmad Musaddiq, ada Ahmad Suyuti ya. Ada di Garut itu ada satu Garut, itu ada 5 Nabi palsu. 4 sudah masuk Islam kembali, bertobat. Yang satu, entah waktu itu saya belum dengar yang satu ini sudah masuk Islam apa belum. Maksudnya sudah bertobat. Atau mimpi bertemu Rasulullah pernah? Mimpi aja belum ya. Apalagi bertemu. Lalu siapa ini maksudkan Rasulullah? Kita tidak bertemu Rasulullah. Kita mimpi pun belum. Kita tidak sejaman dengan Rasulullah. Kita hanya bertemu dengan mushaf Quran kan? Kita tahu Allah adalah dari mushaf itu juga. Kita tahu Islam agama kita dari kitab mushaf Al-Quran juga. Kita tahu Rasulullah dari sana juga. Ini peluang bagi kita untuk menjadi mukmin yang menakjubkan imannya. Mudah-mudahan kita termasuk itu. Amin. Nah, namun ada nadhiranya, ada peringatan juga yang dibawa Rasulullah. Peringatannya adalah terkait dengan fitnah yang terburuk, yaitu fitnah Dajjal. Sehingga kita disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk berlindung darinya. Sebelum kita menutup salat kita dengan salam, kita membaca doa dalam tasyahud kita, menutup tasyahud kita dengan kalimat Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnah. Syarri fitnah, fitnah yang terburuk. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kok bergelar Al-Masih? Oh, berarti ada 2 Al-Masih yang kita kenal. Al-Masih Isa bin Maryam dan juga Al-Masih Dajjal. Sempat ada ulama yang mengatakan, oh itu Al-Masih pakai kha, artinya perusak. Enggak boleh kita merubah itu. Dari Rasulullahnya begitu kok, enggak boleh kita rubah. Tetap aja biarkan. Karena pada saatnya nanti Allah akan menunjukkan siapa Al-Masih sesungguhnya. Makanya Nabi Isa harus turun. Bapak Ibu yakin Nabi Isa turun lagi? Ada yang tidak yakin? Kalau yakin Nabi Isa turun, kapan Bapak Ibu? Kapan Nabi Isa turun? Wallahu a'lam shawab. Saya memprediksi, Bapak Ibu boleh memprediksi ya. Saya memprediksi 5 tahun ke depan Nabi Isa akan turun. Kalau umur kita panjang. Loh kok Ustaz bisa 5 tahun ke depan? Karena sekarang periode pertama akan berakhir kan? Ke depan nanti periode kedua untuk petahana. Loh, apa hubungannya dengan petahana? Ada.
Dajjal tidak akan muncul melainkan sistemnya sudah ada. Ya, tidak akan muncul Dajjal hatta sempurna sistemnya. Apapun dalam kehidupan kita tidak ada yang tidak terkena oleh sistem Dajjal. Itulah fitnah yang terburuk. Sebelum Dajjal muncul sosoknya, itu sistemnya dulu Bapak Ibu. Nah, sistemnya itu kalau sudah sempurna, baru dia akan datang. Dan sekarang sudah hampir sempurna, nyaris sempurna. Tinggal menunggu satu langkah lagi. Hancurnya kiblat kita yang pertama, Masjidil Aqsa, mereka ganti dengan Bait Sulaiman atau Haikal Sulaiman, Bait suci. Bait Muqaddas mereka diganti dengan sinagoga. Di saat itulah Dajjal akan muncul. Dan saat ini Yahudi sedang merayakan euforia kesenangan mereka. Kenapa? Karena sapi yang akan dijadikan sebagai sacrifices bagi bagi Dajjal itu sudah lahir. Ini sapi yang ditunggu-tunggu sejak 2000 tahun yang lalu. Sekarang terjadi. Ini istilah Sundanya panyungkun, perangsang dari Allah. Ya. Sebentar, volumenya tidak ada. Years we've been waiting for a perfect red heifer, a paraduma. You know, people think that finding a real red heifer is impossible, but the truth is there are thousands of red calves throughout the world. Baik, nah itu Bapak Ibu ya satu fakta bahwa ternyata si sapi yang ditunggu-tunggu kedatangannya itu sudah ada. Baterainya habis. Mereka akan segera menggantikan kiblat kita yang pertama, Masjidil Aqsa, bumi Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Diganti dengan Bait Sulaiman, ya. Yang mana Bait Sulaiman inilah yang akan menjadi istana Dajjal ya Allah. Mereka harus segera menggantinya. Itu adalah kiblat kita yang pertama. Ya. Mereka ingin segera mendirikan the New World Order. Inilah sistem Dajjal yang dimaksudkan tadi. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Dajjal tidak akan datang melainkan sistemnya sudah muncul. Apa sistemnya? Sistem ini mereka buat dalam bentuk frame the New World Order, tata dunia baru. Ya, tata dunia baru di mana Yahudi menjadi bangsa yang menjadi pelaksana dari kepentingan Dajjal di dunia. Ya, maka negara-negara di dunia harus menjadi shadow government-nya. Harus menjadi negara cabang Dajjal. Negara-negara Dajjal. Artinya, negara-negara di seluruh dunia harus dipimpin oleh mereka yang menjadi hambanya Dajjal. Hatta Indonesia. Simbol-simbol Dajjal banyak berserakan di Indonesia, terutama di kota Bandung Bapak Ibu. Ya. Di Bandung itu tidak sedikit masjid yang ada simbol Dajjalnya. Bahkan dalam perjalanan tadi saya melewati kilometer 88, ada masjid yang ada simbolnya. Ada Bapak Ibu. Zionis Yahudi bergerak dalam 3 ranah untuk menyambut Dajjal. Dalam simbol ritual, dan arsitektur. Ya.
Baik. Jadi munculnya shadow government. Negara-negara di dunia harus dipimpin oleh mereka yang menjadi pengikut Dajjal, sadar ataupun tidak sadar. Ya, Allah. Maka jika ada negara di seluruh dunia ini yang bertentangan dengan keinginan Dajjal, dengan agenda Dajjal, itu akan dihancurkan. Lihat Mesir, lihat Libya, lihat Tunisia, lihat Irak, lihat Afghanistan, lihat Yaman. Bagaimana kondisi negara tadi? Dihancurkan dengan berbagai macam fitnah dan tuduhan ya. Indonesia saya kira sudah menjadi bagian dari mereka, bagian dari shadow government-nya Dajjal. Kecuali jika tahun depan atau bulan depan kita menang, Allah. Jadi kampanye ini. Ya, karena saya melihat ini para muslim. Terus terang seumur hidup saya belum pernah nyoblos. Ya, karena Islam ini ya lu walayu lalai. Jangankan memilih pemimpin yang sangat krusial, masuk WC saja diatur ya. Betul Bapak Ibu? Dari bangun tidur sampai tidur lagi diatur oleh Islam. Masuk WC kaki apa Bapak Ibu? Kaki kiri. Ada doanya tidak? Ada. Keluar WC kaki? Ada doanya. Masuk masjid kaki? Ada doanya. Keluar masjid kiri. Ada doanya. Masuk TPS kaki apa? Dan apa doanya? Tunjukkan, ada sunnahnya tidak ada. Ingat kata Rasulullah, ma taraktu. Jadi kesana kemari. Ini iklan Bapak Ibu. Iklan dulu ya Bapak Ibu. Sinetron aja ada iklannya. Ma taraktukum syai'an ba'di alladhi yuqaribukum ila Allah wa yadkhilukum jannata illa qad amartukum bih. Tidaklah aku tinggalkan satu urusan pun yang membuat kalian dekat dengan Allah, bahkan memasukkan kalian ke dalam surga, melainkan aku sudah memerintahkannya. Apapun yang kita butuhkan agar kita dekat dengan Allah dan masuk surga, demi Allah, Rasulullah sudah menyampaikannya. Nah, kalau nyoblos penting, kenapa Rasul nggak nyontoin? Halo? Hati-hati. Kita mengadakan sesuatu yang tidak Rasul contohkan. Betul Bapak Ibu? Halo? Kok nggak ada suaranya nih? Buat nanti suaranya Bu ya. Ya. Wa ma taraktukum syai'an ba'di alladhi yubaidukum anillah wa yadkhilukum nara illa qad nahaitukum anhu. Dan demi Allah, tidaklah aku tinggalkan satu urusan pun yang membuat kalian jauh dari Allah dan membuat kalian masuk ke dalam neraka, melainkan aku sudah melarangnya. Jauhi, tinggalkan, jangan kau lakukan. Jadi apapun sudah ada, sudah jelas. Nah, memilih pemimpin penting dalam Islam. Ya, penting sekali, dan Allah sudah memberikan contohnya. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajid. Wajib bagi kamu mengikuti sunnahku dan sunnah khulafai rasyidin al-mahdiyyin. Bagaimana Abu Bakar sampai Ali dipilih? Itulah sunnahnya. Tidak disimpan ya, ini fotonya Abu Bakar, foto Umar, Utsman, Ali. Yang mana nih saya coblos nih? Ya, enggak kayak gitu kan? Nah, itu sistem demokrasi dan turunannya. Jadi sekali lagi, seumur hidup saya belum pernah nyoblos. Tapi tahun ini saya nyoblos Bapak Ibu. Tahun ini saya nyoblos, mulai dari wali kota Bandung sampai presiden insya Allah. Kenapa demikian? Karena sentimennya bukan kepentingan ormas orpol, tidak. Sekarang hilang yang namanya idealisme partai, betul? Hilang oleh kepentingan sesuatu pendidikan, sesuatu yang kita pun tidak menyangka malah bergabung. Kenapa? Ada kekuatan hak dan batil dalam kesempatan ini. Saya terinspirasi oleh doa Rasulullah ketika awal mula berdakwah, Persia dan Romawi berperang. Nomor 1 Persia, nomor 2 Romawi. Sekali lagi, nomor 1 siapa? Persia, blok timur. Yang kedua blok barat, mana? Romawi. Rasulullah berdoa, ya Allah menangkan Romawi, ya Allah menangkan Romawi. Nomor 1 tadi Persia, nomor 2 Romawi, nomor 2 ya. Rasulullah meminta, ya Allah menangkan Romawi, ya Allah. Kata Rasulullah, loh kok bisa? Persia, mereka nomor 1 Persia, blok timur, itu akidahnya Zoroaster. Kayak jadi kepemilu ini, pengantar Bapak Ibu ya, kan bulan depan ya. Ini nggak sengaja. One political system, satu sistem politik dunia, demokrasi. Jangan salah, ini sistem Dajjal. Hatta tidak ada satu negara pun di dunia, hatta negara Islam, melainkan demokrasi masuk ke dalamnya. Inilah fitnah Dajjal. Sistem demokrasi. Ateisme, Zionisme,
komunisme, Leninisme, Marxisme, Hinduisme, Buddhisme, bahkan Sundaisme berlindung di balik demokrasi sekarang. Demokrasi sudah tidak murni lagi demokrasi. Tirani, rezim berlindung di bawah nama demokrasi. Betul Bapak Ibu? Inilah fitnah Dajjal dalam sistem politik dunia. One political system. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah berharap, ya Allah menangkan Romawi ya Allah. Kenapa? Karena Romawi ini monoteisme. Walaupun menyembah Yesus, satu Tuhan, Yesus, walaupun bukan Allah, tapi dalam pikiran Rasulullah lebih mudah mendakwahi Romawi ketimbang mendakwahi Persia. Jadi Rasulullah, ya Allah menangkan Romawi. Nah, boleh nggak kita berdoa begitu? Ya Allah menangkan Romawi ya Allah. Gitu. Karena bagi kita lebih mudah mendakwahi Romawi ketimbang Persia. Betul Bapak Ibu? Nah, baik, untuk ini khusus nanti bab tentang kepemimpinan lah. Siapa sebetulnya pemimpin kita? Pemimpin kita adalah mereka yang akan menjadi saksi ketika amal ibadah kita dibuka dan disidang. Surat Al-Isra ayat ke-17. Surat ke-17 ayat ke-71. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma nad'u kulla unasim biimamihim faman utiya kitabahu biyaminihi faulaika yaqra'una kitabahum فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا. Allah ya. Pada hari di mana amal perbuatan manusia dihisab, maka kami datangkanlah imam mereka. Kalimatnya imam, pemimpin. Alhamdulillah kita sudah punya Kang Imam ya. Kang Imam Ahmad ini. Nanti kita akan datangkan imam kita sebagai saksi bagi kita. Tidak ada sidang yang digelar tanpa seorang saksi, betul? Nah, saksinya ini adalah imam kita. Barulah setelah imamnya jelas dihadirkan, dibukalah buku catatan amal kita. Pertanyaannya, siapakah imam ini? Apakah presiden? Apakah menteri agama? Apakah ketua MUI? Bukan. Tapi orang yang kita angkat sumpah setianya untuk menjadi saksi keislaman kita di muka bumi, ketundukan kita pada Allah. Itulah kenapa ada khalifah setelah Rasulullah wafat. Ya. Ketiadaan khilafah inilah yang membuat kita jahiliyah. Man mata biqala imam mata mitatan jahiliyah. Baik Bapak Ibu, sekali lagi aku jadi kampanye saya ini. Enggak bermaksud ya Bapak Ibu ya. Jadi tahun ini saya nyoblos Bapak Ibu. Kenapa? Ada kebatilan di depan kita harus menghilangkannya. Kalau kebatilan ini tidak kita hilangkan, kita dibinasakan Allah. Inna Allah azza wa jalla la yu'adzabul 'ammah bi amalil khassah. Sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa satu bangsa, satu kaum hanya karena kemaksiatan dan kezaliman segelintir orang saja. Hatta yarawul munkara baina zuhranaihim, sampai mereka melihat ada kemungkaran di depan mereka, wahum qadiruna ayyunkiruh, dan mereka mampu merubah kemungkaran tadi dengan satu langkah mudah. Fala yunkiruh, tapi mereka tidak mengingkarinya. Oh, itu bukan kepentingan kita, itu bukan sistem kita. Yang penting kita dakwah dan tarbiyah. Bagaimana bisa dakwah kalau bangsa ini hancur? Bagaimana bisa tarbiyah kalau dakwah ini hancur? Betul? Maka selamatkan dulu bangsa ini dari yang namanya kezaliman dengan satu langkah mudah tadi. Karena jika kita tidak merubah, tidak mencegah kemungkaran itu terjadi, diam saja karena alasan tadi, azaballahul khassata wal ammah. Allah akan menyiksa mereka yang zalim dan mereka yang umum pun akan dihabiskan. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi tahun ini saya nyoblos. Mana pilihan saya sudah tahulah peramba Allah. Ya, persatuan itu nomor 1, presiden nomor. Nah itu baik. One political system, demokrasi. Yang kedua, one economical system, sistem kapitalisme. Ini sistem Dajjal Bapak Ibu. Kita tidak pernah merdeka ternyata. Sejak zaman dulu, Orde Lama sampai Orde Baru kita belum pernah merdeka. Sampai hari ini, hatta yaum. Belanda tidak pergi begitu saja. Belanda tidak ridho. Ya, mereka kehilangan Indonesia yang kaya raya. Bapak Ibu, tidak ada negara sekaya Indonesia. Ada yang negara yang lebih kaya dari Indonesia? Tidak ada. Kita punya 7 kekayaan alam yang tidak dimiliki oleh satu negara sekaligus. Pertama, kita punya emas di Mimika. Bukan hanya di Mimika, semua Indonesia ada emasnya, tapi terbesar ada di Mimika. Tahun 2007 saja
The Mining International itu menemukan bahwa kekayaan Freeport itu 6.255 miliar dolar 1 tahun. Hitung Bu, Ibu yang bisa ngitung nih. Biasa ngitung uang Bu ya? 6.255 miliar dolar kali 10.000, tahun 2007 dolar 10.000. Berarti berapa? 62.550 triliun rupiah 1 tahun tuh. Bisa untuk membayar hutang luar negeri kita hanya dengan penghasilan Freeport 1 tahun. Faktanya, siapa yang menikmatinya? Bukan kita. Yang kedua, kita punya cadangan gas alam terbesar di dunia. Di dunia ada 2 deretan gunung Merapi, Mediterania, Kaukasus dan Mediterania. 40% ada di Indonesia. Artinya, kita punya 40% cadangan gas alam dunia. LPG murah apa gratis, Bu? Oh, mahal. Salah pertanyaannya. Mahal ternyata. Harusnya gratis buat kita. Karena kita kaya, itu kekayaan alam negara kita. Dan bukankah dalam undang-undang dikatakan kekayaan alam ini akan dikelola oleh negara untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia? Butuhkah untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia atau rakyat asing? Ah, itu dia, Bu. Inilah demokrasi, Bu. Ya, imbasnya pada politik. Political system kita sudah dikendalikan oleh one government in the world. Itu tadi. Baik. Kemudian one economical system, sistem ekonomi kapitalisme. Kita tidak bisa mengatakan murni bersih dari riba, tidak ada. Rasulullah SAW menyatakan akan datang satu masa. Sayati zamanun ala nasi fi akhir zaman. Hum ya'kuluna riba. Akan datang satu masa pada akhir zaman nanti manusia pasti akan memakan riba. Kalaupun tidak memakan riba, mereka akan terkena debunya. Bapak Ibu, uang kertas itu ada debunya, itu adalah debu riba. Walaupun kita tidak bertransaksi dengan uang kertas tadi untuk transaksi riba, untuk transaksi syariah tanda petik, tapi uangnya masih uang kertas. Itulah alat sistem ekonomi Dajjal. Pemerintah kita tidak mencetak uang. Uang itu dicetak oleh Bank Indonesia. Ini jejak Belanda di Indonesia. Belanda pergi, 2 jejaknya masih ada di Indonesia. 3. Jejak pertama adalah Freemasonry, yang kita tahu Freemasonry, pusatnya di Pekalongan. Yang kedua ISDV yang kemudian berganti nama menjadi PKI. Masih ada kan? Masih ada. Itu jejak Belanda, Bapak Ibu. Dan yang ketiga The Javas Bank. Ya, milik para bankir Eropa, Yahudi, Belanda. The Javas Bank diganti namanya dengan Bank Indonesia. Itu juga. Ya, The Javas Bank, Bank Indonesia. Punten, ada karyawan Bank Indonesia sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bank Indonesia lah yang mencetak uang. Uang itu dicetak sejumlah angka RAPBN yang diajukan oleh pemerintah Indonesia. Bank Indonesia tidak bertanggung jawab pada pemerintah kita, tapi bertanggung jawabnya pada International Development Bank atau IMF. Ya, maka dicetaklah uang sejumlah RAPBN kita. Nah, pemerintah mengedarkan uang itu kepada kita, sampai ada di saku kita kan? Nah, maka setiap orang yang menyimpan uang kertas di sakunya, di kantongnya, artinya dia siap membayar bunganya. Karena bunganya per lembar, Bapak Ibu. Bunganya itu dari per lembar. Maka ketika kita menyimpan uang kertas di dompet kita, kita siap membayar bunganya. Itu riba bukan? Riba. Kalau mau terbebas dari riba, gunakan dinar dirham. Oh iya, katanya mau hijrahnya kafah, kok uangnya masih uang itu. Ustadz tadi beli bubur barusan di sana, Ustadz pakai uang kertas. Nah itulah, walaupun mereka tidak memakan harta riba, mereka akan terkena dengan debunya. Itulah debu riba. Ya. Itulah debu riba, Bapak Ibu. Kita belum pernah merdeka ternyata. Baik seorang warga negara Indonesia ataupun sebagai seorang Muslim Indonesia. Ya, ini saya perlihatkan Bapak Ibu sekalian. Oh, enggak bunyi. Oke, pakai ini aja. Bapak Ibu tetap bersama saya, jangan kemana-mana selain satu ini. Ahmad Sukarno decided that the Indonesian rupiah would be redeemable in gold, and he fixed the rate. But the
people who want to rule the world, they had made that haram in the Articles of Agreement of the International Monetary Fund. So they had to launch a coup via a crooked man called Suharto to get rid of Sukarno. Munculnya bank sentral itu bersamaan dengan munculnya apa yang disebut sebagai public debt, hutang publik. Sehingga kita sekarang ini setiap bayi yang lahir di Indonesia ini membawa hutang sebanyak 8 juta rupiah pada para bankir. Bank-bank sentral ini perusahaan swasta. Semua bank sentral adalah perusahaan swasta, dimiliki oleh segelintir orang. Became independent. Ahmad Sukarno called in the ulama and he asked them about this money. I'm not a scholar of Islam. You are the scholar. Tell me, how can we have paper as money? And the ulama replied to him and said to him, the paper would be halal only if it is redeemable in gold. Meaning you could take the paper and get the gold at a fixed rate. So the paper will be like a check. Dulu ketika Republik Indonesia didirikan, uang yang pertama dicetak adalah 1 sen, paling besar 600 rupiah. Uang 1000 pernah didesain tapi tidak dicetak karena terlalu besar. Dan dengan 1000 Anda sudah dapat beli emas setengah kilo. Pada waktu itu 1 gram emas hanya 2 rupiah. Bank Sentral Republik Indonesia itu bukan Bank Indonesia. Dulu namanya BNI 46. Tapi Belanda tidak mau. You mau merdeka, you mesti nurut saya. Hentikan BNI 46, ganti dengan bank saya, di Jeffers Bank, menjadi Bank Indonesia. Nah, itu Bapak sekalian. Baik, itu iklan saja. Nah, inilah sistem Dajjal, Bapak Ibu, dalam bidang ekonomi, ya, ekonominya ekonomi kapitalis. Ya, itu dalam rangka menuju the New World Order, tata dunia baru yang sebentar lagi akan segala mereka wujudkan. Namun insya Allah bukannya terwujud, tapi mereka akan binasa. Insya Allah Bapak Ibu, kita berharap tahun 2022 Israel hancur. Ya, nanti khusus ya kita satu pertemuan Bapak Ibu 2 jam kita bahas menghitung angka kehancuran Israel 2022. Betulkah 2022? Insya Allah. Bagaimana Bu? Sekarang Dajjal Pak judulnya Pak. Saya hanya sebutkan inilah sistem Dajjal. Ya. Kenapa saya menyebutkan 2022? Ini seorang doktor, ahli matematika. Beliau adalah dosen tafsir Quran dan matematika Quran. Melalui metodologi matematika Quran dan nubuah Quraniyah, satu-satunya Quran di dalam Al-Quran, surat yang bercerita tentang hancurnya Israel adalah surat Al-Isra, surat ke-17 ayat ke-4 sampai ayat ke-8 dan 104. Ini sekedar saya sampaikan bocorannya Bapak Ibu ya. Ketika Zionis Yahudi merayakan berdirinya negara Israel di tanah Palestina, saat itu ada seorang wanita tua Yahudi yang menangis. Dia masuk ke rumah seorang penyair Irak yang bernama Rashid Muhammad Arsyad. Nah, ke dalam rumah Rashid Muhammad Arsyad ini masuk seorang wanita tua Yahudi sambil menangis. Di mana tabkin ya jaddah? Afala takun baladun li qaumik? Kenapa Anda menangis wahai nenek? Bukankah engkau bangsamu sekarang punya tanah air, punya negara? Apa jawab nenek tadi? Ya, Yahudi akan saat ini mereka bergembira karena mereka punya negara sekarang. Tapi berdasarkan nas-nas di dalam Taurat bahwa bangsa Yahudi tidak akan lama menikmati kemerdekaannya, melainkan hanya 76 tahun saja. Saat itu adalah 1948. Mereka menggunakan hitungan Komariah. Tahun Komariah saat itu adalah 1367 Hijriah. Tambah 76 berapa? 1443 itu Hijriah, bertepatan dengan 2022. Yang kedua, ketika Israel dipimpin oleh seorang perdana menteri yang kejam, teroris, yang membantai kaum muslimin, dan dia adalah wanita pertama yang menjadi perdana menteri, Menachem Begin. Dia ceramah itu setelah Israel menang atas invasinya ke Qana, Libanon, dataran tinggi Golan mereka ambil dari Palestina dan Libanon. Ya, saat itu dia ceramah. Itu tahun 1982. Berdasarkan nas-nas dalam Taurat, Israel tidak akan pernah merasakan kemerdekaannya kecuali hanya 40 tahun setelah tahun ini.
1982 ditambah 40 berapa? 2022. Mereka tahu itu. Bahkan saat saya berkunjung ke Israel, seorang tour leadernya mengatakan pada kami, this is the Ben Hanam Valley, kata mereka. Ini dalam bahasa Arab ya, mereka mengatakan hadhihi hiya wadi jahannam alladhi yusamma Israiliyun Ben Hanam. Ini adalah lembah jahanam, Bapak Ibu. Kalau ini sebelah selatan Masjidil Aqsa itu sudah dikuasai Yahudi. Itu ada David City, Camp David di sana, ada perkampungan Nabi Daud. Ada rumah Nabi Daud di sana dijaga oleh mereka. Di bawahnya itu lembah. Nah, lembahnya itu lembah jahanam. Mereka yakin. Saya bertanya, di mana itu sama wadi jahanam? Kenapa diberikan nama lembah jahanam? Mereka mengatakan, di lembah inilah nanti kami akan diperangi oleh umat Islam di akhir zaman. Dan itu tidak lama lagi, kata dia. Kapan? 2022. Kok kamu tahu? Tuh, Bapak Ibu, seperti itu. Baik, yang ketiga. Tadi disebutkan bahwa Al-Quran satu-satunya surat yang menceritakan tentang kehancuran Yahudi adalah Al-Isra. Secara detail maksudnya Al-Isra surat ke-17 ayat ke-4 sampai ayat ke-8 dan 104. Ternyata mulai dari ayat ke-4 sampai ayat ke-104 itu terdiri dari 1443 kata. Sekali lagi Bapak Ibu, dari ayat ke-4 surat Al-Isra sampai ayat ke-104 yang berbicara tentang kehancuran Israel, Yahudi, itu terdiri dari 1443 kata. Kata dalam bahasa Arab di sini ada isim fa, kata benda, kata kerja, ada kata sifat, dan ada huruf, ya, isim fi'il huruf. Ya, 1443 kata. Angka ini sama dengan angka 2022. Kemudian yang terakhir ada teori hisabul jumal yang digunakan oleh para ahli sejarah dan ahli bahasa dari ahli matematika, ahli bahasa, ahli sejarah, dan ahli tafsir di Timur Tengah. Salah satunya adalah Dr. Basam Nahajar yang beliau sempat datang ke Malaysia. Di Malaysia beliau lama ada seminar saat itu. Mudah-mudahan beliau masih hidup sampai sekarang ya. Dan beliau berada pejuang Hamas. Nah, beliau menyebutkan teori ini selalu menghasilkan angka yang sama ketika menghitung manuskrip-manuskrip peninggalan Zionis Yahudi yang dulu. Selalu lahir angka 1443. Ini Bapak Ibu sekalian satu stimulus yang kemudian dijadikan sebagai sebuah aksioma oleh Dr. Basam Nahajar dan menjadi judul bukunya. Akankah Israel hancur tahun 2022 berdasarkan Numuwah Quraniyah dan Matematika Quran? Itu bukunya ada, namun sudah tidak dicetak Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, kalau mau biar nanti Mas Jaki hubungi saya, kita cetak perbanyak bukunya. Saya punya ada bukunya Bapak Ibu. Penting tuh kalau dibaca, menanti kehancuran Israel. Dan tidak lama lagi perang melawan Israel akan terjadi, plus Iran. Ya, Amerika sekarang sudah bersatu dengan negara-negara NATO, kemudian bersatu dengan Arab di bawah pimpinan Raja Salman untuk menyerang Iran. Ini hadis Rasulullah SAW. Satashriku Nabi Bani Rum, tuqatiluna aduwa mi waraikum, wa ta'khuduna hilfan taman. Sungguh kalian akan bersekutu dengan Bani Romawi, kalian akan memerangi musuh di belakang kalian. Siapa? Iran. Artinya umat Islam akan bersatu dengan Amerika, Eropa untuk memerangi Iran. Sekarang sedang terjadi. Maka saya khawatir Imam Mahdi tahun ini datang Bapak Ibu. Khawatir saya. Mudah-mudahan ini kehatian saya yang salah Pak. Kenapa Imam Mahdi muncul tahun ini? Tanda-tandanya sudah ada. Ustaz Zulkifli Ali menyebutkan bertemu dengan seorang Indonesia yang mengatakan Imam Mahdi sudah ada. Saya berharap itu. Dan saya berharap Imam Habib Rizik Sihab jangan pulang, tetap di Mekah sampai musim haji. Kenapa? Karena Imam Mahdi akan dibaiat di musim haji oleh 7 ulama besar dunia. Itu Rasulullah sebutkan. 7 nafarin min ulama'il ummati. Akan ada 7 ulama umatku yang akan berbaiat kepada Imam Mahdi. Wa adadul ladina yubayyudaka adadi ahli badarin. Dan jumlah orang yang berbaiat kepada Imam Mahdi sejumlah pasukan badarku. Di musim haji. Waduh, jadi kesana kemari pembahasan saya nih. Khusus nanti satu pertemuan Bapak Ibu Imam Mahdi 2 jam Bapak Ibu saya membahasnya.
Waktunya Pak, ini aja 2 jam tadi belum selesai yang hancurnya Israel. Bapak Ibu, itu iklan saja. Ini strategi Ustadz biar diundang lagi ke sini. Baik, kita kembali ke sini Bapak Ibu. The economical system ya. Ini sistem Dajjal yang sedang kita bicarakan. Jadi Dajjal menciptakan sistem ekonomi riba yang menjadikan kapitalisme ini sebagai penggeraknya, di mana siapapun akan terikat dan dipermainkan dengan alat tukar yang mereka gunakan. Inflasi diciptakan. Ini Zimbabwe, ini negara yang paling parah mengalami inflasi. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kemudian one military system, satu sistem militer dunia, di mana mereka dengan main fitnah, oh ada terorisme, bantai habis tuh. Katanya perang melawan terorisme di Irak, tapi yang dihancurkan masjid, yang dibantai anak-anak, yang dihabisi warga sipil. Tidak ada sarang terorisme ditemukan dan dihancurkan. Ini perang melawan umat Islam, berlindung di balik terorisme. Inilah fitnah terburuk dari demokrasi. Ya, ternyata apa? Saddam Hussein tidak pernah menyembunyikan senjata nuklir. Cukup dengan minta maaf Amerika kepada dunia dan kepada Irak kalau mereka salah. Cukup minta maaf. Apakah kata maaf mereka bisa membangkitkan ribuan kaum muslimin yang dibantai? Apakah maaf mereka bisa membangun kembali masjid-masjid, ratusan masjid yang mereka hancurkan di Fallujah, di Baghdad, di Robiah? Itu Bapak Ibu. Inilah one military system, main bantai begitu saja. Jadi siapakah teroris yang sesungguhnya? Mereka. Baik, dan yang terakhir one ideologi. Satu ideologi Kabalah. Maka akan muncul tokoh-tokoh di negara-negara Islam, hatta Indonesia, yang akan mengatakan sama Islam dengan Kristen, sama Quran dengan Bible. Akan mengatakan semua agama sama. Itulah ulama-ulama plotis yang dibayar oleh mereka menjadi peliharaan musuh-musuh Islam, peliharaan sistem Dajjal, sadar ataupun tidak. Ada kan ulamanya ya di kita ya? Banyak Pak ya, subhanallah. Saya hanya memperlihatkan saja, ini contohnya ini. Jadi kalau sudah jelas siapa ulamanya, jangan dipilih ya Bapak Ibu. Saya hanya mencontohkan saja, contohnya yang ini gitu. Mengerikan sekali Bapak Ibu. Inilah Indonesia akhir zaman Bapak Ibu ya. Saling tolong menolong kamu dalam hal kebaikan. Itu ada di Kristen. Paulus Korintus 1 ayat 1. Amal saleh sebanyak apapun kalau tidak berdasarkan kasih sayang, bagaikan suara genderang. Kalau di Quran, habaan mansuro. Kita hidup kalau tanpa kasih sayang, bagaikan debu yang berterbangan. Sama. Kristen, Quran, sama. Anunya sama. Kitab sucinya itu nilainya sama. Nanti kata Nabi, di akhir umat itu akan ada orang-orang yang mengaku pintar, pintar luar biasa, gelarnya tinggi. Tapi dia bisa berdusta, dan dustanya bukan urusan dunia. Dia akan bicara kepada Anda tentang agama Anda, tapi banyak dustanya di situ. Dia akan membuat kalimat yang membuat Anda kaget. Jangankan Anda, kata Nabi, orang dulu pun kalau dengar ikutan kaget. Sebentar Bu, ini beliau adalah pengisi pertama di sini Bu ya? Ya, ini saya ulang memorinya Bapak Ibu. Sengaja udah saya niatin ini mau diputar di sini Bu. Sejak zaman jahiliyah, sebodoh-bodohnya orang jahiliyah, itu tidak pernah mengatakan kalimat semua agama sama. Yang mengatakan dan meyakini agama Islam sama dengan agama lain, hukumnya kafir murtad. Nggak ada kata lain. Masa ada tokoh seperti itu? Nah, hati-hati Bapak sekalian, inilah togut zaman sekarang. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, at-tawagut katsirah. Togut itu banyak. Wa usuluha khamsah. Pokoknya ada 5. Yang pertama adalah iblis, Ajazil. Ya, waktu kita masih panjang ya. Ya, kita bahas nih agak panjang nih. Saya harus zuhur di masjid mana, Kang Fajar? Al-Muhajirin ya, Kang Fajar ya. Zuhur saya harus di Muhajirin, Bu, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua, seseorang yang disembah oleh manusia dan dia ridho disembah walaupun dia tidak meminta. Nah, ini yang paling banyak sekarang. Ada seseorang yang disembah oleh manusia tanpa sadar dan manusianya pun tidak sadar menyembahnya, tapi dia ridho disembah. Inilah togut yang paling banyak hari ini. Loh, kok bisa? Nah, Rasulullah membacakan surat At-Taubah ayat ke-31. Ittakhadhu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal Masih Isa ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida
La ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan alim-alim mereka sebagai rahib mereka, pendeta mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah. Arbab jamak taksir dari Rabb. Rabb itu satu, kalau banyak Rabb, arbab. Mereka menjadikan alim mereka, pendeta mereka, rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan mereka menjadikan Al-Masih bin Maryam sebagai Tuhan selain Allah. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan menyembah Tuhan yang satu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maha suci Allah atas apa yang mereka persekutukan. Adi bin Hatim baru masuk Islam saat itu, Bapak Ibu. Adi bin Hatim baru masuk Islam, lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, ma ra'aitu ahlal kitabi yarka'una wa yasjuduna amama ahbarahum wa ruhbanahum, falima yuqalu dzalika ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, kami tidak melihat orang-orang Yahudi ahli kitab mereka ruku sujud di hadapan alim mereka, di hadapan pendeta dan rahib mereka. Kok bisa dikatakan menyembah mereka? Apa kata Rasulullah? Rasulullah menjelaskannya dengan sangat jelas menggunakan kata bal dan nun taukid sakilah. Bal ya'budunnahum. Bahkan sungguh mereka telah menyembahnya. Bagaimana bisa dikatakan menyembah ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Inna ahbarahum wa ruhbanahum yuhallaluna ma haramallahu lahum wa yuharrimuna ma ahlallahu lahum fayattabi'unahu fakadzalika ya'budunahum. Sesungguhnya alim-alim mereka, rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu umat mengikutinya. Begitulah cara umat menyembah alim tadi. Yang tadi menghalalkan apa yang Allah haramkan, tidak? Mengharamkan apa yang Allah halalkan? Ya. Lalu umat mengikuti ulama kayak tadi. Maka begitulah cara ulama itu disembah. Selama ulama itu, padahal selama ini ulama itu menyembah uang, Bapak Ibu, mengalir tuh uang dari Cina kepadanya. Tidak percaya, silakan Bapak Ibu lihat kantongnya. Allahu Akbar. Saya salah. Maaf Bapak Ibu, keceletot. Kepleset saya. Baik Bapak Ibu. Baik, apalagi tadi Bapak Ibu sekalian, subhanallah. Ini kita kesana kemari ya, one ideology system. Maka pada akhirnya inilah yang akan mereka tuju. Subhanallah Bapak Ibu. Ya, setelah mereka memiliki one ideological system, itu adalah perangkat langkah-langkah untuk menuju kepada terciptanya orbis unum atau world order atau tata dunia baru. Dan inilah yang mereka lakukan untuk menyambut Year of the Yehuda Kingdom. Itulah Y2K. Selama ini Y2 kilometer kita kenal dengan era kebangkitan sebagai ikon kebangkitan teknologi, informasi, globalisasi salah. Saya kaget ketika tahun 2000 semua negara di seluruh dunia, hatta Indonesia, hatta negara Timur Tengah mengatakan, we are already to visit Y2 kilometer. Kami siap menyebut Y2K. Hatta Indonesia. Ya. Saya pernah berjalan di bawah flyover Ciamplas. Di sana ada billboard running text yang bertuliskan itu. Kami siap menyebut Y2K dalam bahasa Inggris. We are ready to visit Y2 kilometer. Maka apa yang terjadi? Allahu Akbar. Artinya apa? Ketika seseorang mengatakan kami siap menyambut Y2K, artinya dia mengatakan kami siap menyambut berdirinya singgasana Yesus Kristus atau Yahudi di dunia 1000 tahun sebelum hari kiamat. Bapak Ibu yang mati Allah, boleh saya gunakan itu? Udah ada spidol ya Bapak Ibu. Baik, saya lupa membawa spidol Bapak Ibu. Ada spidol Mas lagi? Baik, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah. Zionis Yahudi mereka meyakini dalam ada satu keyakinan yang coba dibangun oleh mereka dalam sebuah pilot project mereka yang dikenal dengan The Jericho Project. Bapak Ibu silakan membacanya dalam buku yang ditulis oleh Max E. Diamond, Desain Yahudi atau Kehendak Tuhan. Saat itu dicatatkan bahwa Zionis Yahudi meyakini
dari Natal lahirnya Yesus sampai mortal kiamat itu zaman tidak lebih dari 3.000 tahun. 3.000 tahun ini mereka bagi menjadi 3 milenium. Artinya 1 milenium 1.000 tahun. Syukran, Mas Zaki. Ya. Dari mulai Natal, lahirnya Yesus, sampai mortal kiamat, itu zaman hanya 3.000 tahun Masehi saja. 3.000 tahun ini mereka bagi menjadi 3 milenium, artinya 1 milenium 1.000 tahun. Ya. Maka apapun berbau milenial, hatta lalu lintas pun berbau milenial. Ya. Pencitraan Bapak Ibu, jadi pembalap sekarang. Pernah jadi petinju kan? Nanti jadi pembalap. Wah, luar biasa pencitraannya. 0 Masehi. Ini 1.000 Masehi. Ini 2.000 Masehi. Dan ini 3.000 Masehi. Ya. Saat ini kita berada di sini. Dari sinilah yang disebut dengan Y2K. Lihat dalam perjanjian baru, New Testament mereka, bahwa 1.000 tahun sebelum hari kiamat adalah masa bagi berdirinya singgasana Tuhan di muka bumi. Karena Tuhan akan berkuasa di 1.000 tahun terakhir. Bapak Ibu perhatikan apa yang terjadi tahun 2000 di Indonesia. Idul Fitri 2000 bulan Januari, tanggal 1 Januari Idul Fitri tahun 2000 terjadi pembantaian kaum muslimin di Ambon. Obed orang-orang Kristen membantai kaum muslimin Ambon. Kenapa? Mereka orang-orang Kristen pada keluar di malam hari. Mereka melihat Yesus turun dari langit ke bumi. Besoknya kaum muslimin sedang Idul Fitri dibantai. Ya, di Tobelo, Papua, Papilahua, Tobelo, Halmahera Utara. Kaum muslimin dibantai. Saya melihat begini Bapak Ibu. Ya, apa yang terjadi di sana? Nah, kenapa? Karena mereka yakin Yesus datang. Itu menyambut 1.000 tahun Y2K. Inilah bagi orang Kristen dinamakan Year of the Jesus Kingdom. Itu singkatan dari itu. Bagi orang Kristen, bagi orang Yahudi, Year of the Jewish Kingdom, atau Yehuda Kingdom. Artinya 1.000 tahun terakhir adalah bagi berdirinya singgasana mereka. Ya, mereka menunggu-nunggu sejak 2.000 tahun ini, sejak 0 Masehi sampai tahun 2000, munculnya sapi tadi. Sapi ini sekarang sudah ada. Bergembira mereka. Karena disinilah nanti Dajjal akan turun. Mereka yakin the God who's waited, Tuhan yang mereka tunggu-tunggu akan segera datang. Dan isyarat inilah yang ditampakkan oleh pelaku peledakan WTC, WTC. CIA ya bahasa kitanya. CIA direkturnya mengatakan, kami mohon maaf kepada Usamah bin Laden dan keluarganya bahwa kami mendapati Usamah bin Laden dan juga keluarganya Al-Qaeda juga tidak pernah terlibat dalam penghancuran WTC. Kami salah, kami minta maaf. Itu direktur CIA mengatakan begitu. Bahwa ternyata pelaku dari penghancuran WTC itu adalah orang Amerika sendiri. Dari tahun 2000, di awal kejadian saya sudah yakin itu bukan Usamah bin Laden. Saya tahu Usamah bin Laden saat itu sedang dirawat Bapak Ibu. Di rumah sakit Amerika yang berada di Dubai. Itu rumah sakit Amerika. The American Hospital of Dubai. Di depannya ada markas CIA. Kenapa jauh-jauh nyari ke Kandahar, Afghanistan Utara? Ada kok di Dubai. Ternyata Bapak Ibu sekalian, 911 ini adalah ritual human sacrifices untuk menyambut Y2K milenium ini. Boleh saya bongkar Bapak Ibu? Saya bongkar ya. Saya kembali ke meja nih. Bapak Ibu rahmati Allah, Allahu Akbar. Inilah yang membukakan mata saya. Oh, saya harus bicara. Ini ada kebohongan, ada hoax kelas dunia. Ternyata dilakukan oleh orang dalam sendiri. Mas Fajar kita bongkar lagi ya.
Ya, ini jamaah saya di Bandung, Bapak Ibu. Ini di mana-mana selalu hadir nih. Orang Bekasi ternyata, Mas Fajar. Baik, Bapak Ibu, kita bahas keanehan yang ada di WTC. Waktu itu masih ada? Waktunya masih ada ya? Masih. Sampai asar. Sampai asar, insyaallah. Allahu Akbar. Kok angle-nya bagus gitu. Orang-orang seperti sudah mempersiapkan kamera gitu. Itu kan peristiwa kebetulan. Kok kameranya sudah ada? It looks like one of those scenes of an old building being purposely dynamited and blown up. Anybody who's ever watched a building being demolished on purpose knows that if you're going to do this, you have to get at the under-infrastructure of a building and bring it down. The way the structure is collapsing, this was the result of something that was planned. It's not accidental that the first tower just happened to collapse and then the second tower just happened to collapse in exactly the same way. How they accomplished this, we don't know. The building collapsed to dust. You don't find a desk. You don't find a chair. You don't find a telephone, a computer. The biggest piece of a telephone I found was half of the keypad, and it was about this big. What happened to the concrete? The concrete was pulverized from river to river. There was dust powder 2-3 inches thick. The concrete was just pulverized. Reminiscent of those pictures we've all seen too much on television before, when a building was deliberately destroyed by well-placed dynamite to knock it down. If they had detonated, they were planned to take down a building. I heard a second explosion. There was a heavy-duty explosion. Then there was secondary explosions and then the subsequent collapses. An explosion blew and it knocked everybody over. To me, it sounded like an explosion. It sounded like gunfire. Bang, 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 bang. And then all of a sudden, 3 big explosions. We heard a big explosion coming down. And then the entire top of the building just blew up. We saw some kind of explosion. By the force of the explosion. Big explosion. Blew it back into the 8th floor. Then we get to the lobby. There's this big explosion. The lobby looked as though a bomb had exploded there. A huge explosion now raining debris. It's been a huge explosion. Huge explosion that we all heard and felt. We just witnessed some kind of follow-up explosion. We heard a very loud blast explosion. The secondary explosion at Tower 1 camp. That is another bomb going off. He thinks that there were actually devices that were planted in the building. Planted in the building. Itu Bapak sekalian. Jadi itu sudah disengaja. Saya ditelepon oleh teman-teman, Ustaz ada kejadian ini Ustaz. Baik, cari data, antum cari data. Kita cari data Bapak Ibu. Saya menemukan data penting. Ya Alhamdulillah, saya mendapat ini film dari Komisi 911 Bapak Ibu. Jadi Komisi 911 adalah komisi yang dibentuk oleh Kongres Amerika to find who was behind in this disaster. Untuk menemukan siapa penyebab pelaku dari WTC ini. Dan itu ketahuan, George Bush sendiri. Kenapa harus minta maaf 1 bulan ke belakang? Kenapa tidak minta maaf dari dulu? Komisi 911 sudah menemukan pelakunya bukan Osama bin Laden, pelakunya George W. Bush sendiri. George W. Bush saat itu mengambil cuti Bapak Ibu. Bapak Ibu yang mau filenya silakan ya. Saya berharap ini disebarluaskan. Ini dari tahun 2000 Bapak Ibu. Saya melakukan ini. Ini kebohongan besar. Dan ini yang saya lakukan, yang saya bongkar sekarang. Wah, waktu kita masih ada ya. Baik. Siap Pak, sampai sore nanti Pak di Cibubur insyaallah. Nanti sore saya di Cibubur Bapak Ibu. Baik Pak. Apa tadi yang akan kita bahas Bapak Ibu? Nah baik. Baik subhanallah. Bapak-bapak semangat sekali, luar biasa nih. Ini satu film yang saya coba cut Bapak Ibu.
Bapak Ibu coba perhatikan. Nah, ketika itu George W. Bush sedang mengambil cuti ke San Francisco. Dia berkunjung ke sebuah taman kanak-kanak dan disambut oleh sekolah tadi dengan cerita di ruang kelas, ya, di ruang tertutup indoor. Seorang anak cerita tentang kambing yang hilang, the loss of son the sheep. Ya, itu barangkali ya istilahnya ya, parabol. Nah, parabol ada yang aneh di sini? Coba lihat gambarnya. Ini film saya cut, saya pause. Ya. Nah, buku yang dipegang George W. Bush terbalik. Tapi itu berlangsung dalam waktu lama. Oh yes, I see. Oh begitu ya. Bukunya terbalik. Yes, I see. Oh begitu ya. Apa yang dia baca? Bukunya terbalik kok. Lihat, buku yang dipegang George Bush terbalik kan? Tidak lama setelah itu maka datanglah ajudannya menyerahkan handphone. Sure is call for you. Pak, ini Tuan, panggilan untuk Anda. Ketika didengarkan, share the WTC with this right. It will done well. Ya, it done well. Ini telah dilakukan dengan sebaik. Itu ya bahasa Inggrisnya Pak. Saya lagi belagu aja nih bisa bahasa Inggrisnya. It done well. Ini berhasil dengan baik. Langsung dia tutup buku dan pamit. Sudah disiapkan tuh Bu press release untuk menyatakan kalau umat Islam lah yang bersalah. Usamah bin Laden lah yang bersalah. Maka saat itu mereka menggelar press release yang pertama. Tapi sayang sekali, press release pertama ini dia salah. Kenapa salah? Karena ini memicu kemarahan Islam dunia. Tapi sayang, tidak diperlihatkan semuanya Bapak Ibu. Bapak Ibu sekali lagi, ini adalah persiapan mereka menyambut Dajjal. Ya. The God who's waited, Tuhan yang mereka tunggu-tunggu. Ini press release yang terjadi dan aneh, kok press release ini tidak tersebar di seluruh dunia. Sebagaimana begitu hancur WTC tersebar semua media massa di hari yang sama, di waktu yang sama di hari yang sama menyebarkan seluruh dunia hatta Indonesia dan berhenti pemberitaannya di hari yang sama seluruh dunia. Itu sudah diatur. Bapak Ibu. Ini yang terjadi. Dan sayang ini tidak viral. Ini bahasanya sangat keras. Al-khinzir Bush arada ayyasubal Qur'ana fa'aqadallahu lisana. Khinzir itu babi. Si babi Bush, dia menghina Al-Quran, maka Allah mengikat lisannya. Di press release pertamanya dia mengatakan, entry pointnya dia mengatakan bahwa this is the Holy Quran for Muslim people. Taught Muslim people to share terrorism all over the world. Ini adalah kitab suci umat Islam yang mengajarkan terorisme untuk disebarkan di seluruh dunia. Dia menuduh Allah itu adalah pengajar teroris dan Al-Quran kitab teroris. Maka apa yang terjadi? Allah kunci lisannya, nggak bisa ngomong setelah itu Bapak Ibu. Yang bisa menerjemahkan ini tolong. You know, I apa katanya? Ini bahasa planet ini namanya nih, bahasa alien. Dan ini contoh alien ya. Hatinya itu takut, ya Allah. Kalau bahasa kita, Tuhan apa yang terjadi? Waduh, Allah marah nih. Aku sebut teroris. Saya yakin dia malah Allah tahu Allah marah tuh, sadar dia. Bapak Ibu, tahun 95 ada orang ngaku nabi di Semarang. Saat itu saya masih studi di Semarang. Ya. Ngambil tafsir hadis Bapak Ibu di Demak ya. Di Semarang tuh ada seminar tahun 95. Ada seorang dari Makassar ngaku nabi, namanya Ahmad. Bapak Ibu, tuan-tuan sekalian, yakinilah saya Ahmad dari Makassar. Saya inilah Nabi dan Rasul untuk anda sekalian setelah Rasul Muhammad. Tadi malam di hotel saya mendapatkan wahyu dari Allah. Begitu akan membacakan wahyu, Allah cabut nyawanya. Plak, langsung dia mati saat itu. Masih beruntung dia masih dikasih nyawa sama Allah nih sampai hari ini. Bapak Ibu, lihat, ini bukan hoax, ini asli. Dan dunia sudah tahu ini. Kenapa tidak viral di seluruh media? Bukankah media mereka selalu tersorot ke Gedung Putih ini? Allahu Akbar, skandal pun tersebar di dunia. Apalagi yang ini. Tapi karena media massa punya mereka tidak akan membongkar ini. Sampai selesai, sampai dia turun dari press release pertama, dia tidak bisa ngomong Bapak Ibu. Ya, dia kerasukan alien sehingga bahasanya bahasa alien Bapak Ibu.
No, here, I know, look. Saya just don't know. Turun Bapak Ibu. Tidak jadi press release-nya. Maka segera dipanggil dokter-dokternya. Ini kenapa? Tolong saya, ini ada apa? Subhanallah, ala kudrati wa jabrati. Allahu Akbar. Ini Bapak Ibu, saya yang tidak viral. Nah kemudian Bapak Ibu tidak berhenti di sana, kami belum mendapatkan data yang cukup. Kami kumpulkan semua data-data tadi. Qadarullah, data-data itu Allah hadirkan untuk kami. Saat itu di pesantren kami, saat itu tahun 2000 ya, tahun 2000 saya masih tinggal di Sumedang. Saya masih mengajar di sebuah pesantren Bapak Ibu di Sumedang. Nah di pesantren kami ada seorang mahasiswa yang tinggal sambil mesantren di sana. Dia kuliah sambil mesantren, dia tinggal di sana. Karena kampusnya nggak begitu jauh. Nah dia cerita, Ustadz, ini dosen saya dapat cerita nih. Adiknya sedang S2 di Boston, di kehancuran WTC itu, di saat WTC hancur. Adiknya sedang S2 di Boston. Itu sedang rame Bapak Ibu. Di Boston itu rumor sekali lagi. Tapi saya kira ini bukan rumor ya. Ini fakta yang memang sesuai. Nah, di sini kita mulai kembali kepada tema kita, Dajjal. Jadi WTC itu adalah ritual human sacrifices untuk menyambut Dajjal. Jadi mereka sudah tahu lebih dulu dari kita, yakin kalau Dajjal sudah ada dan akan segera muncul.